ya? Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mbak Halim, boleh memimpin doa? Sebelum memulai kelas pada hari ini, mari teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan belum? Belum. Ya, di sini sarapan ya. Mas aja dulu, hari ini siapa yang nggak masuk? Tegar. Tegar kenapa tegar? Sakit. Emi sakit. Nah, bengkok. Ya, semoga teman-teman yang sakit bisa lekas sembuh ya. Amin. Apakah ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang tes negosiasi? Masih. Untuk pengingat, apa itu tes negosiasi? Teks tentang tawar-menawar. Tawar-menawar, contohnya? Emi telah baju. Di pasar isu menawar. Mengenapa ya? Oh iya. Tapi kenapa terlambat? Kan tadi Karena ada sakit. Oh. Oke, sembuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, iya, contoh teks negosiasi yaitu teks negosiasi yang ada di pasar. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang kaidah pembahasaan teks negosiasi. Apakah sudah ada kalian mempunyai gambaran tentang pembahasaan teks negosiasi ini? Belum. Belum. Oke, kita langsung lanjut saja ke materinya. Kenapa Mbak Saul? Jadi Iya, nanti yang masuk dulu. Ya bisa nggak berulang lagi ya. Oke, jadi baik unsur kebahasaan itu setiap teks itu mempunyai ciri kebahasaannya sendiri. Jadi setiap teks itu ciri kebahasaannya berbeda-beda. Sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama yaitu ada pronomina atau kata ganti orang. Kata ganti ini sering digunakan dalam teks negosiasi. Contohnya apa? Kalian pernah dengar tentang pronomina? tinggal Kata ganti orang. kata ganti orang. Kata ganti orang contohnya? Dia Mereka. Nah, itu kata ganti orang itu sering sekali muncul di contoh teks negosiasi. Yang selanjutnya yaitu kalimat langsung. Apakah kalian tahu apa ciri dari kalimat langsung? saya Ayo Mbak Tujel. diambil oleh dua tanda petik. Diambil oleh dua tanda petik. Ayo yang plus dulu Mbak Tujel. Ya, jadi kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Jadi di tes negosiasi itu biasanya percakapannya menggunakan tanda petik yang merupakan contoh dari kalimat langsung. Yang selanjutnya yaitu teks deklaratif dan kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif itu kalimat yang menyatakan berita, sedangkan kalimat interrogatif itu kalimat yang menanyakan sesuatu. Di sini ada contohnya, Pak saya mau mencari sayur bayam Anda. Ini contoh dari kalimat interrogatif atau deklaratif. Interrogatif. Terus jawaban terjual, tentu saja ada Bu, silahkan. Bayarnya baru datang dari Bu. Ini contoh kalimat apa? Deklaratif. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Jadi selanjutnya di sini ada contoh. Jadi di sini ada contoh teks negosiasi. Apakah ada dua relawan yang bersedia membacakan contoh teks negosiasi ini? Saya Bu. Ya, Mas Yasin, Mbak Halim, silakan. Mbak Halim jadi guru ya, Mas Yasin jadi Adi. Ya. Apakah tulisannya berapa besar? Sudah jelas Bu. Oh, sudah terlihat? Sudah. Oke, silakan digunakan. Assalamualaikum Bu. Maaf mengganggu
waktunya. Waalaikumsalam Adi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membahas tentang tugas yang diberikan minggu lalu. Saya belum bisa mengumpulkannya hari ini, Bu. Kalau berarti kamu tidak akan mendapat nilai untuk tugas itu. Semua siswa harus mengumpulkannya tepat waktu. Saya sudah sakit selama 6 hari, Bu. Jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Mohon pertimbangkan untuk memberi saya waktu tambahan. Baiklah, saya akan memberi kamu kesempatan untuk mengumpulkan tugas dalam 1 hari ke depan. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan berusaha secepatnya. Oke, berikutlah untuk terima kasih sudah mau membacakan tentang teksnya. Jadi di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Dalam kesempatan kali ini, kalian akan ditugaskan untuk menganalisis contoh teks yang baru saja dibacakan oleh teman kalian menggunakan kaidah-kaidah pembahasan teks negosiasi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Jadi kalian boleh berhitung dari 1 sampai 4. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 2, Oke, sekarang boleh berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. 2. Ibu akan belajar LKPD nanti. Empat siapa? Adalah di sini ya. Ya Allah, kami aja berhobi. Kamu sendirian. Sekarang. Bagaimana ini? Baik, Ibu akan berikan waktu 20 menit untuk kalian untuk berdiskusi. Nanti apabila sudah selesai, kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Bu mau tanya, ini pesannya apa ya, Bu? Emang ini persoalannya kayak gimana sih maksudnya? Ini contoh kalimat langsung. Jadi kalian boleh dikasih contohnya aja kan contoh semua. Gimana dalam teks. Baik, Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, apakah sudah selesai untuk diskusinya? Apakah ada yang ingin presentasi terlebih dahulu? Ayo, Bu. Oke, Mas Ide, silakan. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama ada pronomina, adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama benda, orang atau hal dalam teks ini. Terdapat beberapa pronomina yang digunakan seperti kata saya, kamu, dan bu. Selanjutnya kalimat langsung adalah kalimat yang menyampaikan ucapan seseorang secara langsung tanpa perubahan. Dalam teks ini hampir semua dialog disampaikan dalam bentuk kalimat langsung. Contohnya percakapan yang diucapkan oleh Andi, yaitu saya ingin membahas tentang tugas yang diberikan minggu lalu. Penggunaan kalimat langsung membuat dialog lebih hidup dan jelas. Ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif, kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan. Contohnya, saya sudah sakit selama 6 hari, Bu, jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Lalu kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengajukan pertanyaan. Contohnya, ada yang bisa bantu. Kalimat interrogatif ini menunjukkan bahwa guru bersedia membantu Adi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ayo beri tepuk tangan. Jadi mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini karena waktu sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tunggu, apakah materi hari ini sudah dapat dipahami oleh kalian semua? Sudah. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana menulis contoh dari teks negosiasi untuk dipersiapkan masing-masing. Oke?
Baik, sekian. Mari kita tutup kelas ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah.